Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat. Salam tatim kami, tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Eh, Nih, Gimana? belum ada yang nonton nih. Sambil nunggu yang nonton nanti pembahasannya ya. Belum Iya, ini. nggak apa-apa. Saya apa bukan ya? Nanti mau diawalin dari pembahasan apa nih Kang Surya? Ya Menurut nanti Kang Surya. tentang ini. Paling nanti tentang berkaitan dengan kebangsaan ini ya, kemakmuran Oh iya Pak. kebangsaan. Iya. Oke. Saya Untuk akan para membangkitkan jiwa-jiwa satria yang tertidur ya. ya nanti. Oke, para Ya. sahabat semuanya, alhamdulillah ya ini udah ada 7. Nanti kita pembahasan setelah ya minimal 50 orang lah. Ya, kita Iya. sebentar nih Oke, ya. kita tunggu Barangkali ya, teman-teman benar-benar. waduh, Nanti kalau udah ini udah sepakat. udah 50 ya kan, nanti kita itu udah lumayan. Ya, oke. Ya Kita untuk akan para sahabat alhamdulillah ada narasumber baru. Silakan untuk diperkenalkan Nyonya. kenalan ya. Kalau nggak kenal nggak tahu ya. Bukannya kalau nggak kenal itu nggak sayang, itu pepatah yang sebenarnya menurut saya itu dari Antabrata mana ya. Kalau nggak Ya. kenal ya berarti nggak tahu gitu ya. Benar-benar. Oke, silakan Saya nama. panggil saja saya Munaro, udah gampang aja. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah susah-susah. Saya baru masuk ke sini ya Kang Surya ya. Ya. Iya, salam semuanya, salam. Saya kalau mau ucap salam itu bingung, soalnya ya kalau mau ucap salam assalamualaikum Islam saja, ya bener nggak? Nanti agama lain kecil hati. Jadi salam yang saya ucapkan itu salam damai dan sejahtera untuk semuanya, ya. Ya. Jadi mencakup semuanya lah, Ya. nggak dibeda-bedakan. Mau bahas yang tadi ya, sesuai tema apa Kang Surya tadi? Kejayaan Nusantara akan segera dimulai Oh dengan iya. arah spiritual. Ini menurut pandangan sampean ini seperti apa nih dan langkah-langkah apakah yang terbaik Oh, untuk supaya nih spiritual juga bersatu dan tentunya sebagai apa namanya para pejabat ini juga merangkul spiritual nih. Nah, ini perlu kita bicarakan ini menurut sampean ini seperti apa dan bagaimana ini trik-triknya. oh Silakan ya, untuk jabarkan. ya paham sekali ya. Jadi saya memandang di dunia saat ini ya yang terjadi, dunia spiritual jalan sendiri, bener nggak? Dan apa namanya, perpolitikan apalagi ekonomi di Indonesia jalan sendiri. Jadi jalan sendiri-sendiri, mencar-mencar gitu. Kalau saya bercampur dengan bahasa Jawa maklumin saja ya. Ya, jadi sendiri-sendiri. Nah, di sini visi misi Kang Surya dan terutama saya juga mendukung untuk menyatukan, singkirkan dulu egonya ya, jangan terlalu fanatik. Dalam hal apapun itu, fanatik itu nggak bagus. Bener nggak Kang Surya? Ya, siap. Ya, jadi kita netral-netral aja, biasa-biasa aja, santai saja, ya. Apalagi ini kan sedang memanas ya menjelang pilpres gitulah ya. Aduh, ini saya juga visi misi saya itu cuman jadi penengah dan peredam, jangan terlalu fanatik apalagi sampai merugikan diri sendiri. Betul nggak Kang Surya? Ya. Apalagi sampai taruhannya nyawa, itu terlalu fanatik pendukung 1, 2, 3, itu kita netral aja, kita nikmatin aja dunia perpolitikan yang saat inilah, nikmatin saja, ketawa yang lucu kita ketawa ya, kalau yang bikin emosi ya marah sesaat tapi jangan berlebihan, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak bagusnya. Kembali lagi ke tema, kejayaan Nusantara akan dimulai seperti apa kira-kira? Nah, ini akan merucut ke pembahasan Indonesia mercusuar dunia ya, bener nggak? Betul. Ya. Mendengar nama Indonesia mercusuar dunia itu sudah jiwa kalian itu langsung semangat enggak? Semangat, kalau saya semangat nih. Oh iya, berarti itu benar, itu ada jiwa kesatria di situ. Kalau dengar semangat, oh iya, seperti apa?
Bagaimana caranya gitu? Itu ada jiwa kesatria di situ ya. Tapi kalau dengar kata Indonesia mercusuar dunia nanti bakalan menjadi Indonesia emas dan ini, Allah ngomong apa, halu apa, itu nggak ada jiwa kesatria di situ dan itu menurut saya itu bukan asli Nusantara, orang nggak tahu entah dari mana ya. Nah, yang ada yang masih tertidur, ada yang masih santai-santai. Nah, ini sekarang saatnya bangkit. Walaupun nggak tahun ini atau tahun-tahun depan lah ya, tapi the next, kita persiapkan kekuatan dulu. Bener nggak? Sedia payung sebelum hujan. Itu alangkah bagus gitu, ya kan? Daripada kita kehujanan nggak ada payung. Bener nggak? Siap. Ya. Nah, di sini balik lagi. Seperti apa kira-kira mercusuar dunia itu ke depannya? Kita dan saya pribadi pasti akan merucut ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai lambang negara kita. Nggak mau saya membahas selain itu. Mending saya tidur. Kalau saya, ya. Nah, Siap. balik lagi. Kenapa? Saya akan membahas dari awal. Kenapa? Makanya di Pancasila itu ada lambang pohon beringin. Kenapa? Karena pohon beringin itu akarnya kan banyak. Kita akan bangun pondasi dari dalam tanah dulu. Akar-akar itu sebagai lambang itu rakyat. Ya, sadar-sadarin dulu, jati dirinya balik-balikin. Kamu aslinya sini. Kamu asli orang Nusantara. Kamu adat budaya jangan dilupakan. Nah, itu contoh. Dari akar jadi akar yang besar. Akar besar jadi batang. Batang jadi daun lebat. Jadilah pohon beringin yang ada di Pancasila. Bener? Masuk akal ya? Siap. Ya, kalau masuk akal, masuk logika, saya lanjut. Tapi kalau belum masuk akal, saya nggak mau lanjut. Gitu ya. Jadi biar sama-sama belajar. Nanti kita sharing sama-sama belajar. Kenapa? Kenapa berlandaskan Pancasila? Karena apa? Di sini saat ini, detik ini masih di sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi nyatanya Tuhan aja diperebutkan, bener nggak? Bener nggak? Di Islam diperebutkan, merasa paling benar, merasa paling gitu. Selama masih ada merasa paling menyalahkan satu sama lain, yang nggak bakalan menjadi mercusuar dunia. Logika. Bener nggak Kang Surya? Ya. Jadi segala perbedaan keyakinan, tauhid, apalagi mengenal Tuhan, itu rahasia kamu dan Tuhanmu di hati, di kolbu. Udah nggak usah cuap-cuap, diem, ya enggak? Kita di negara itu di luar konteks ketuhanan, keyakinan. Nah makanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, silakan diisi Tuhan kalian masing-masing. Kecuali di Pancasila tertulis ketuhanan yang Maha Esa dalam kurung Allah. Berarti itu khusus Islam. Egois dong di situ, ya enggak? Nah, itu bisa diisi yang Buddha silakan, yang Kristen silakan, apa aja Tuhan keyakinanmu. Karena menghakimi masalah ketuhanan itu bukan ranah manusia. Betul enggak? Nanti Allah sendiri yang turun. Ngapain kita kepo urusan Tuhan? Bener enggak? Benar, siap. Ya. Nah, selama masih diperebutkan Tuhan, ya nggak bakalan akan selesai dan habisnya. Yang ada terjadi sekarang perebutan apa? Nasab, merubah jadi nasib, ya, rebutan nasib, ya, diperjualbelikan, ya, karena nggak ada yang benar-benar bisa menyadarkan gitu ya kan? Nggak ada yang jadi penengah. Hey, kalian salah loh, bukan seperti itu. Nah, saya seperti ini untuk khususnya dunia spiritual lah ya. Kalau membahas ulama-ulama nanti dulu. Nih, ini di dunia spiritual. Orang dikasih kelebihan spiritual, belum tentu dia mau tahu dunia luar. Bener nggak? Hanya ruang lingkup spiritual aja. Bener nggak Kang Surya? Ya. Dan jarang sekali orang spiritual dan inginnya berpolitik contohnya. Kalau mau politik aja, nggak mau berurusan sama spiritual. Spiritual juga sama, spiritual aja, nggak mau tahu dunia politik gitu, ya.
Nah, jadi sebenarnya dunia negara itu kan nggak jauh-jauh dengan dunia perpolitikan ya. Yang ada saat ini terjadi, saya pribadi ya menilai perpolitikan di Indonesia itu ibarat seperti sekolah naik kelas, ya, dari SD ke SMP, SMA, perguruan tinggi, bener nggak? Itu aja orangnya, itu aja, bener nggak? Jadi rakyat yang benar-benar punya gagasan, wawasan, program, bahkan ide-ide jenius itu tertutup, udah nggak ada peluang, ya. Ini yang benar-benar, ini yang harus kita ini rangkul, maksudnya tuh kita gabungin semua, kita bersatu, kita suarakan ya untuk benar-benar yang bermanfaat gitu, ya. Jadi balik lagi, seperti apa nanti kira-kira? Jadi pemahaman, kita satukan dulu pemahaman, pemikiran, ini udah satu tujuan belum gitu. Kalau masih pecah belah, egois, belum di Islam sendiri ya, banyak banget. Aduh, sampai bingung saya juga nyimaknya itu, ya kan? Belum lagi di agama lain, belum lagi di ini. Saya jamin ya, para pemimpin nih, kalau dibukakan hijab sama Allah, itu langsung masuk ICU, Kang Surya. Gak mau jadi presiden. Bener, bener, sumpah. Bener, setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah ya, makanya Allah kan maha tahu, ya. Jadi tutuplah sebagian hijab-hijab itu. Udah biarin aja itu, ya kan? Biarin aja itu rebutan-rebutan itu, biarin aja kita, ya, yang dikasih kelebihan sama Allah itu jangan terbawa arus, tetap tenang, tetap santai, jangan mudah terhasut gitu. Jangan mau diadu domba, ya, jangan mau untuk ya semacam diperalat itulah, merugikan diri sendiri, keluarga, itu jangan sampai ya, apalagi orang-orang dunia spiritual pasti kan dikasih kelebihan sama Allah itu lebih, ya enggak? Masa Ya. sampai ke bawah ke hasut, itu benar-benar kamu spiritualnya yang mana? Di alam mana gitu ya kan? Ya, balik lagi ya. Jadi, sebenarnya kalau Indonesia menuju mercusuar dunia itu gampang. Caranya memang dari presiden kita sudah titipkan ya Pancasila, ya berlandaskan Pancasila, itu semua sila itu dikerjakan gitu, dilaksanakan. Udah, itu ada kuncinya sebenarnya itu dengan Pancasila, tapi kan selama ini kita menemukan belum ada yang bisa menjalankan kan, bener nggak? Nah, nanti kapan-kapan kita kupas ya semua sila-sila yang ada di Pancasila ya. Jadi saya nanti maknai ya, benar-benar tafsirin, dan saya kasih contohnya dan ditangkap dengan akal, logika, masuk akal. Ya udah, kayak bayangin aja dulu, bayangin, oh iya ya kayaknya enak nih hidup kayak begini. Ya memang pencetus negara kita ya Bapak Soekarno memang sudah kayak semacam mendesain gitu ya, ya atas semuanya petunjuk Allah ya, pasti saya yakin itu.